آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. على الإسلام مدينة وجميع الكون لنا يا للوطن يا للوطن يا للوطن الجيران
Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, mohon perhatian, acara segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ketua Umum Yasdik MIM, Ibu Dr. Haja Al-Fajri Fadiluran SP MPD. Yang kami hormati Direktur Pesantren MIM Putra Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amri LC MAG, dan yang kami hormati para Dewan Pengasuh turut hadir serta di tengah-tengah kita ada Al-Ustaz Hamid Ali, dan juga ada Al-Ustaz Dr. Andas Syukri Basondeng, dan seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren MIM Putra Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan untuk senantiasa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita membuka acara pelantikan pengurus ISPIM dan pemilihan duta santri pesantren MIM dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Habib Rafi Rabbani. Dengannya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا هذا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya pembacaan doa oleh Ananda Muhammad Azril Akbar. Dengannya disidangkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق.
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع القريب المجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Azril Akbar. Semoga acara kita selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan surat keputusan pelantikan ISPIN Pesantren Imim Putra Makassar oleh Ibu Farida Latif SAG MPDI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 095 garing Pesantren Imim garing 9 Akarumagi 9 garing 2024 tentang pengurus ISPIN Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran Imim Putra Makassar periode 2024-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat koordinasi pimpinan pesantren tentang penunjukan ketua panitia ketua pada tanggal 26 September 2024, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat santri-santri yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus ISPIN Pesantren Modern Imim Putra Makassar periode 2024-2025. Kedua, santri-santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kehilapan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 Oktober 2024 Masehi. Direktur Dr. Profesor Dr. Haji Muhammad Amri LC.MAG. Lampiran Direktur Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran Imim Putra Makassar nomor 09 garing Pesantren Imim garing Akarumagi 10 garing 2024 tentang pengurus ISPIN Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran Imim Putra Makassar periode 2024-2025.
Pengurus ISPIM, Ketua Muhammad Abrar Maulana B, Sekretaris Ahmad Fauzan Anwar, Bendahara Andi Satyo Fadel Palindungi. Bidang Pramuka, Ketua Nadir Fitra Rajun. Bidang PMR, Ketua Muhammad Ridho Bahari. Bidang Bahasa, Ketua Ahmad Fakih Sakir. Bidang Olahraga, Ketua Muhammad Azla Azhar Hendra. Bidang Seni, Ketua Syahrul Mubarak. Bidang Lingkungan Hidup, Ketua Muhammad Zaki Fairuz Amin. Bidang Wirausaha, Ketua Andi Alif Riza Pemodongi. Bidang Karya Ilmiah, Ketua Ahmad Fakih Fasa. Bidang Jurnalistik, Ketua Zulhan Zulhikam Saidin. Bidang Pustakawan, Ketua Muhammad Fauzul Arjun Aziz. Bidang Kemasjidan, Ketua Muhammad Rafi. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 Oktober 2024 Masehi. Direktur Profesor Dr. Haji Muhammad Amri LC.MAG. SMP. Surat Keputusan nomor 093 SMP Pesantren IMIM Angkar Mawi 10 2024 tentang pembentukan pengurus ISPIM Pesantren Modern Pendidikan Al-Quran IMIM Putra Makassar periode 2024-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus ISPIM Pesantren Modern IMIM Putra Makassar periode 2024-2025. Kedua, saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kehilapan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2024, Direktur Profesor Dr. Haji Muhammad Amri LC.MAG. Pengurus ISPIM, Ketua Ergi Ralsa Al-Fatah Afwan. Wakil Ketua Muhammad Hildan Akori. Sekretaris Marino Alfat. Bendahara Fadil Fauzan. Pengurus MPK, Ketua Muhammad Rifki Ronaldo Raprais. Departemen Humas, Ketua Muhammad Rio Bakfahrian Kana. Departemen Keadaban, Ketua Rahmat Naufal. Departemen Olahraga, Ketua Abdurrahman Potombongi. Departemen Uhwa, Ketua Rizky Adiatma. Departemen Wirausaha, Ketua Ahyar Al-Fakih. Departemen Seni, Ketua Ahmad Faglan Naufal. Departemen Bahasa, Ketua Sultan Ataya Defri. Departemen PMR, Ketua Muhammad Saad Al-Faiz Lamtin. Departemen Pramuka,
Ketua Rangga Wirawardana. Departemen Paskibra, Ketua Muhammad Rafi Rumaipan. Departemen Lingkungan Hidup, Ketua Hidayat Zahir Buzair. Departemen Iptek, Ketua Andi Sapran. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Agustus 2024, Direktur Profesor Dr. Haji Muhammad Amri LC MAG. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya prosesi pelantikan ISPIM dan penandatanganan berita acara. Kami mengundang dengan hormat Bapak Direktur Pesantren Nimi Putra Makassar, Profesor Dr. Haji Muhammad Amri LC MAG. Baik, anak-anakku sekalian, jawab atas tugas yang diberikan pimpinan pondok. Sanggupkah Ananda mengikuti segala peraturan, tata tertib, dan sunnah pondok? Sanggupkah Ananda menghormati orang tua, guru-guru, pembina, dan seluruh karyawan-karyawati pondok? Akhir, bersediakah Ananda mengucapkan sumpah atau janji? Baik, silakan diikuti setelah saya membacakan sumpah ISPIM. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Janji ISPIM. 1. Bahwa saya akan selalu bertakwa kepada Allah, menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. 2. Saya berjanji akan selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Saya berjanji akan selalu patuh pada tata tertib dan sunnah pondok. 4. Bahwa saya akan selalu menjaga disiplin, mentaati hukum dan tata tertib. Terima kasih. Selanjutnya penandatangan berita acara. Kami mengundang kepada pengurus ISPIM 2023-2024
Yang pertama Muhammad Mulia Pambudi Divansyah. Kemudian pengurus ISPIM SMP 2023-2024 Farid Akif. Untuk menandatangani serah terima jabatan yang lama kepada pengurus ISPIM yang baru. Juga kami mengundang kepada Bapak Kepala Sekolah SMP dan Bapak Kepala Sekolah SMA untuk mengambil tempat di atas panggung dan menandatangani berita acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP dan Bapak Kepala Sekolah SMA. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan seluruh pengurus ISPIM SMP dan SMA kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Bapak Direktur Pesantren IMIM Putra Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Yasdi IMIM, para pembina Pesantren IMIM Putra, dan terkhusus anak-anakku santri Pesantren IMIM Putra yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari dipergantikan setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini adalah proses yang menjadi rutinitas kita di IMIM sebagai salah satu media untuk pengkaderan leadership kita. Dalam teori kepemimpinan itu minimal ada dua. Ada leadership itu karena dia punya DNA leadership. Jadi tiba-tiba kita lihat orang, dia bisa memimpin, dia bisa memanage orang banyak. Tapi kalau kita lihat CV-nya, itu tidak pernah ada di satu organisasi tertentu. Ataupun kalau tidak, dia nanti pada saat level yang di atas baru dia diambil masuk ke dalam sebuah organisasi. Itu karena orang itu
punya DNA leadership. Salah satunya adalah Ibu Ketua Umum kita. Itu punya DNA. Kenapa? Karena pendiri pesantren ini adalah seorang tokoh, bukan hanya milik Sulsel, tetapi juga milik Indonesia atau nasional. Orang-orang yang lahir seperti itu maka biasa, karena dia sudah lihat dari kondisi dan keadaan pada saat orang tua memimpin, menerima banyak orang, memanage banyak orang, mengatur banyak orang, maka itu kemudian secara alami itu membentuk karakter leadership itu. Yang kedua, memang diambil dari pelatihan-pelatihan baik dari organisasi termasuk organisasi dalam kampus ini yang kita kenal dengan ISPIM atau ISPIM. Nah, disinilah kita kemudian mencoba untuk membina kita punya leadership. Kenapa? Di mana-mana teori tentang pendidikan itu apa yang didapat di kelas, mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu yang akan diterapkan di masyarakat itu hanya 30% dari ilmu yang kita tahu, tidak semua. Makanya kadang kita akan mendapatkan itu orang biasa-biasa saja di dalam kelas dan seterusnya. Tetapi kemudian di dalam, di lapangan, di luar itu kita lihat dia sukses dan berhasil. Kenapa? Karena lewat pembinaan organisasi seperti ini, itu kemudian mendidik kita punya emotional passion terbentuk. Emotional passion adalah yang kemudian kita bisa punya empati kepada orang, bisa memahami orang lain, bisa memahami karakter orang lain. Nah, itulah gunanya salah satunya ISPIM ini membentuk anak-anakku itu. Kita akan menemukan masalah-masalah yang sama saja. Apa yang saya temukan ketika santri, itu juga ketika saya masuk perguruan tinggi, itu juga ketika saya sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Yang berbeda hanya casingnya, yang berbeda hanya bajunya. Tetapi kemudian kita memberikan penanganan terhadap masalah itu belajarnya dari sini. Saya kalau tidak berorganisasi di sini, maka tidak bisa kemudian berinteraksi lebih banyak orang ketika kita keluar dari pesantren ini. Oleh karenanya gunakan kesempatan ini, dan ISPIM ini adalah mitra dari kepala sekolah, mitra daripada direktur. Anak-anakku sekalian yang ada di organisasi ISPIM inilah yang membantu kita untuk membuat kondisi pesantren ini atmosfernya atmosfer akademik kita bisa bangun. Kita bangun bersama. Karena lewat anak-anak di organisasi ISPIM inilah kita bisa mendengar aspirasi, kita bisa mendapatkan kreativitas. Itulah yang kita bicarakan, itu yang kita bisa duduk bersama untuk melihat bagaimana IMIM yang lebih baik ke depan. Sehingga tanggung jawab ini tidak mudah, tanggung jawab ini punya konsekuensi, antara lain adalah anak-anak ISPIM itu harus menjadi role model bagi teman-temannya yang lain. Dia menjadi teladan, dia yang harus pertama baik akhlaknya sebelum yang lain, karena dia punya tanggung jawab besar. Kalau akhlakul karimah ini tidak bisa kita perbaiki, yang lain-lain tidak baik. Kalau dengar tadi Indonesia Raya, apa yang pertama dibangun? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan dibalik. Bukan bangun badannya, baru bangun jiwanya. Perbaiki jiwa dulu, baru kemudian badan ini bisa menjadi lebih baik. Badan bisa mungkin besar, bisa mungkin berotot, tapi kalau di dalam itu rapuh, maka akan rapuh selanjutnya. Maka lewat ini kita sama-sama, insyaallah ke depan bersama-sama, apapun itu aspirasi dari anak-anakku sekalian disalurkan lewat ISPIM. Kreativitas disalurkan lewat ISPIM, dan ISPIM lah yang melihat adik-adiknya, potensi-potensi adik-adiknya, mau ada yang bisa bahasa, ada yang bisa seni, dan seterusnya. Nah, itulah kemudian ISPIM menjadi mitra kerja dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren ini. Saya kira mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan sebaiknya sebagai langkah awal. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun ke depan,
Kalau 1-2 hari ini kita menyaksikan Prabowo memanggil orang-orang datang ke rumahnya, mungkin saja lewat pengkaderan di IMIM ini, lewat ISIM ini, 10 tahun, 20 tahun ke depan, siapa tahu ada di antara yang dulu ini juga dipanggil untuk kemudian sama-sama memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya di IMIM, tapi untuk Indonesia dan negara yang tercinta ini. Semoga itu harapan kita, dan kita tentunya selalu berharap doa-doa daripada guru-guru kita. Tidak ada keberkahan dalam beraktivitas kalau tanpa diiringi doa-doa orang tua kita. Perwakilan orang tua kita adalah guru-guru kita, pembina-pembina kita, para ustadz-ustadz kita, para asatidz kita. Itulah yang memberikan kita berkahnya untuk kemudian bisa pada rel-rel yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Demikian akhirul kalam. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Direktur Pesantren IMIM Putra Makassar. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Nasdaq IMIM oleh Ibu Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memberikan sambutan, saya harap semua yang dilantik keluar dulu dari ruangan, karena mereka-mereka inilah yang seharusnya paling pertama mendengarkan. Ya, silakan. Sudah makan anak-anak? Ada yang masih lapar di sini? Kenapa nggak makan, Nak? Hah? Harus makan, ya? Harus makan yang banyak. Di dapur tidak dibatasi nasinya, ya? Dibatasi? Tidak, ya? Iya. Ya, masa dulu kita cuma makan. Masa dulu kita cuma makan tiap pagi ikan teri. Ya, ikan teri campur kacang. Sudah ada dari dalam? Ya, silakan. Ya, di sebelah sana atau di SMP mana? Makan siangnya di Minasete itu ikan masak tiap hari. Kalau malam ikan goreng. Ya, kita makan lagi. Itu sekali sebelum. SMP? Ya, berdiri nggak? Ya, kalian yang harus mendengarkan apa yang kami bicarakan. Oke, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya harapkan Bapak Direktur, Dewan Pengasuh, Bapak-bapak pimpinan mulai dari kepala sekolah, kepala pusat, kepala pesantrenan, ekskul, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengasuh, karyawan, juga barangkali kalau ada orang tua santri, kemudian anak-anakku yang terpilih menjadi pemimpin buat teman-temannya, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia atas terselenggaranya pada malam ini dan selamat kepada anak-anakku menjadi pengurus ketua dan pengurus ISTIN. Saya ingin sampaikan apa yang disampaikan tadi Pak Direktur, bahwa ada DNA yang namanya DNA kepemimpinan. Itu alhamdulillah mungkin itu benar, tapi tahukah anak-anakku sekalian, waktu ketika saya masuk di pesantren Ibu Putri, disitulah pertama kalinya saya merasakan kepemimpinan saya terasah dengan baik. Kenapa? Karena waktu saya SD lebih banyak bermain. Ketika masuk di pesantren Putri, di situ saya merasa malu kalau menjadi anak pimpinan, tetapi tidak bisa berbuat baik, tidak bisa mengarahkan teman-teman saya untuk lebih baik lagi. Karena itu kadang-kadang saya belajar tengah malam sendiri. Karena apa? Saya berharap bisa menyampaikan ilmu dan bisa mengatur teman-teman saya sehingga para pemimpin yang ada di dalam itu bisa merasakan manfaat dari kehadiran saya sebagai anak kabuluran pendiri pesantren waktu itu. Ternyata itu tidak sia-sia. Karena kenapa? Karena ketika diasuh di pesantren, kita punya jiwa kepemimpinan itu, asahan kepemimpinan itu jauh lebih berat daripada ketika kita sekolah di luar. Kenapa? Karena teman-teman kita tidak ada yang mau mendengar apa yang kita sampaikan kalau kita tidak terlebih dahulu bisa menjadi panutan. Itu yang saya rasakan waktu itu ya. Kalau saya malas sering masbuk, atau kalau saya sering berbuat sesuatu yang jelek terhadap teman-teman saya, mana mungkin saya bisa mengatur teman-teman saya. Dan itu bukan hanya seperti sekolah di luar yang jam 7 masuk, pulang siang ya waktu itu. Ini kita 24 jam di pesantren. Jadi mau tidak mau, kita harus menjaga kelakuan kita selama 24 jam agar supaya teman-teman kita itu melihat bahwa apa yang kita minta, tolong teman, apa yang kita arahkan, itu juga yang sudah kita lakukan. Itulah sebabnya saya sampaikan bahwa menjadi pengurus ISTIN itu di pesantren itu berkali-kali lipat beratnya, berkali-kali lipat bebannya dibanding menjadi pengurus ISTIN di luar, sekolah di luar. Tetapi manfaatnya akan kalian rasakan seumur hidup. Begitu selesai di pesantren ini, saya masuk di Atira, tidak lama kemudian diangkat menjadi ketua OSIS. Karena apa? Tempaan yang ada di pesantren. Saya puji orang mau lihat itu. Kalau kalian tidak bisa menjadi teladan, jangan harap kalian akan diikuti. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian tindaki, itu pertama kalian harus lakukan adalah kalian sendiri. Kemudian ketika menjadi mahasiswi di Fakultas Pertanian UI waktu S1, sampai saya punya anak satu, itu masih minta menjadi ketua Himagro, himpunan mahasiswa agronomi di UI. Ketika sudah punya anak lagi, itu saya sudah tidak bisa. Artinya apa? Artinya pergunakan baik-baik kesempatan memimpin selama menjadi ISTIN ini untuk kalian asah kepemimpinannya, karena itu akan terpakai sepanjang usia. Nah ya, ciri pemimpin sekarang adalah bukan membawa tongkat, tetapi membawa tongkat komando, bukan membawa
tongkat panjang, tetapi membawa tongkat komando. Tongkat komando pernah lihat? Panglima, tongkatnya panjang atau pendek? Tongkatnya panjang atau pendek? Berarti belum pernah lihat tongkat komando ya? Kalau yang Satpol PP, barangkali, maaf ya kalau ada Satpol PP, karena jauh tingkatannya dari Panglima, tongkatnya panjang atau pendek? Hah? Panjang. Mengayun-ayunkan. Tetapi kalau Panglima, artinya apa? Artinya semakin pendek, semakin kamu bisa diteladani, maka tidak perlu tongkat panjang. Yang diperlukan adalah tongkat pendek, karena tongkat pendek tidak dipakai untuk memukul, tetapi menandakan bahwa kalian adalah seorang pemimpin. Anak-anakku sekalian, di dalam pesantren ini sudah ada 3 kita punya organisasi santri, yaitu pertama ISPIN. ISPIN dikelola atau dipimpin oleh kelas 5, tujuannya adalah prestasi dan prestise. Prestise artinya kegiatan-kegiatan yang bikin kamu betah di pesantren ya. Prestasi adalah bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa membawa kamu meraih kejuaraan pada sebuah kompetisi. Syukur-syukur kalau itu bisa dibawa menjadi sebuah karir. Kemudian yang kedua adalah MPK. MPK ada? Nah, MPK ini adalah sarana santri untuk menyalurkan aspirasi agar supaya ISPIN ini berada pada koridornya menjadi inspirasi, membawakan aspirasi bagi santri. Dan yang terakhir adalah USRO. USRO ini adalah sarana kepengasuhan. Mudah-mudahan para pimpinan ini yang pertama kali harus paham 3 organisasi ini dan bagaimana satu berinteraksi dengan yang lain, karena kalau belum paham juga silahkan nanti minta kepada saya untuk kemudian kita pahami lagi kembali supaya bisa mementoring anak-anak dengan baik, mengatur anak-anak dengan baik. Anak-anakku sekalian, juga ada kepengasuhan hasanah. Ini supaya kamu bisa lebih betah tinggal di asrama, mungkin harus di-refresh kembali ini kepengasuhan hasanah supaya bisa menjadi betul-betul terimplementasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa refresh, dan anak kelas 1 belum di training, insya Allah kita juga bisa training setelah hari santri. Ya, sebentar lagi hari santri dan kalian semua akan berkolaborasi dengan pesantren-pesantren lain di gedung ini. Ya. Terakhir, anak-anak sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah sekolah-sekolah yang bagus, ya. Ada sekolah di Jakarta yang 1 bulan itu orang tuanya harus membayar 10 juta, 15 juta per bulan. Per bulan. Ada orang yang hanya pas-pasan, ya, pas-pasan hidupnya di Jakarta, tetapi berusaha sangat keras untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu. Saya tanya, kenapa kita kasih masuk anak ke sekolah yang mahal itu? Dia sampaikan, pertama adalah karena keunggulan dari sekolah itu tentu saja. Terus yang kedua, yang paling penting adalah saya harap anak saya membangun jaringan di sekolah itu. Apa artinya membangun jaringan? Tahu reuni ya? Reuni, ya. Pada saat kita satu angkatan, kita satu sekolah, kalau dia jadi pejabat, maka kita tidak akan sungkan-sungkan
untuk berhubungan, ya kan? Misalnya saja ibu dengan Bupati Maros. Bupati Maros pernah sekolah di sini meskipun tidak tamat. Tapi karena pernah sekolah di sini, maka teman-temannya itu dengan mudah menghubungi beliau jika ada keperluan untuk di Maros. Itu pentingnya satu sekolah. Pentingnya satu sekolah adalah kalian ini menabung untuk berbuat baik sama teman-temanmu, baik itu terhadap kakakmu maupun terhadap adikmu. Karena apa? Karena kalian tidak hanya bertemu di sini. 10 tahun lagi mungkin ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi dokter. Tapi ingat, seminggu yang lalu saya mengundang kakak angkatanmu ke IMIM. Kakak angkatanmu ini sudah jadi orang, ya, sudah punya jabatan. Saya tanya, apa kamu pernah dibully? Dia bilang, pernah Bu. Bagaimana sekarang kalau kamu ketemu dengan pembulimu? Dia bilang, saya buang muka. Saya buang muka. Kalau perlu, saya tidak mau bertemu dengan dia. Pak Kapolda ingat ya, pernah sekolah di sini. Ketika beliau datang ke pesantren ini, semua yang pernah bully beliau waktu kecil hilang. Tidak ada yang datang ke sini. Bahkan ada satu orang yang bully beliau, itu punya masalah besar. Setengah mati hubungi saya. Kak Ufa, tolong saya dikasih hubungkan dengan Pak Kapolda. Kenapa? Saya punya masalah. Nah, kenapa tidak hubungkan sendiri? Itu kan adik angkat atas. Saya tidak bisa karena saya pernah jahat sebelumnya. Bukan main, itu tidak pernah terbayangkan waktu dia santri bahwa adiknya nanti akan jadi Kapolda. Dan pada saat itu dia sangat-sangat butuh bantuannya, tetapi dia putuskan hubungan silaturahimnya ketika menjadi santri. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalian itu tidak hanya bertemu di sini. 10 tahun lagi kalian bertemu di mana-mana dan pergunakan kalian sebagai santri di sini untuk apa? Untuk membina hubungan yang lebih baik. Dan kepada anak-anakku sekalian yang sudah menjabat ini, saya sampaikan terakhir kali adalah terakhir, ya, bahwa gelar dan jabatan adalah suatu capaian. Capaian kalian menjadi ketua ISTIB, pengurus ISTIB dari sekian ratus santri yang ada adalah sebuah capaian. Gelar sebentar lagi kelas 6 akan menyandang gelar alumni. Dan saya dari Pak Prof itu juga punya gelar, begitu juga ibu yang lain punya gelar. Itu adalah sebuah capaian. Tetapi ingat, yang membekas di hati manusia adalah bagaimana kalian ketika mencapai gelar, mempunyai jabatan, memperlakukan sesamamu. Itu yang membekas. Dia mungkin akan suatu saat akan lupa, oh ini pernah jadi ketua ISTIB, tetapi pasti akan mengingat bagaimana kalian memperlakukan mereka. Karena itu, perlakukanlah adik-adikmu dengan baik, dan adik-adik menjadilah followers atau pengikut yang baik. Jangan panik cerak ya. Kalau panik cerak, kasih naik darah, jangan. Kalian untuk menjadi leader yang baik harus terlebih dahulu menjadi followers yang baik. Demikianlah, mohon maaf kalau ada yang salah, dan selamat kepada duta santri sebentar yang akan memperoleh gelar duta santri. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan Ketua UU Miastik IMIM. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus ISPIM Pesantren IMIM Putra Makassar. Selanjutnya kita akan beralih ke acara pemilihan duta santri Pondok Pesantren IMIM Putra Makassar. Bapak Ibu para pimpinan dan tamu undangan yang berbahagia, pemilihan duta santri kali ini telah melewati beberapa tahap seleksi. Ada seleksi berkas dan anak-anak diperintahkan untuk menulis esai, dan hingga akhirnya terpilihlah 5 besar dari tingkat SMP dan 5 besar dari tingkat SMA. Finalis pertama atas nama Ibnu Sabil, tempat tanggal lahir Matalo 15 Juni 2009, kelas 10 MA1, hobi memasak, cari pengalaman baru, prestasi duta santri IMIM Pondok SMP 2023, wisudawan terbaik Agus 30 Juz, juara 3 Abu Tuhan Periode Utara, juara 3 seni tunggal pencak silat tingkat nasional. Finalis kedua bertingkat SMP atas nama Andi Matigo Mirsadai, apakah lahir 16 November 2009, kelas 9A, hobi bermain basket dan dengar musik. Prestasi juara 1 baca puisi Festival Taksi 2022, juara 1 baca puisi Festival Konvensi 2022, juara 1 berbahasa bahasa Inggris. Finalis ketiga dari tingkat SMA atas nama Muhammad Arif Abid, lahir di Makassar tanggal 4 April 2009, kelas 10 MA1, hobi bermain basket dan main gitar. Prestasi duta santri IMIM SMP 2023, juara 3 middle semester 2 2022, juara 3 middle semester 1 2022, dan juara 2 cipta baca puisi Losari. Finalis keempat dari tingkat SMP atas nama Muhammad Ilham, lahir di Makassar 5 April 2008, hobi basket dan main musik. Kami persilakan. Kemudian finalis selanjutnya atas nama Muhammad Abrar Maulana B, lahir di Makassar 4 April 2008, kelas 11 SMA IMIPA, hobi bermain basket. Prestasi juara 1 lomba KTI Nasional 2023, juara 1 lomba KTI Nasional 2024, dan juara 1 lomba KTI Provinsi 2024, dan juara 3 debat Porseka 2023. Finalis selanjutnya atas nama Muhammad Uwais Al-Karni Sahrul, lahir di Majene 20 Desember 2020, kelas 8A, hobi badminton dan membaca. Prestasi juara 3 lomba azan antar sekolah, juara 1 persentase IPA middle semester 2 2023, juara 3 STM IPA middle semester 2 2023, dan juara 2 persentase bahasa Inggris middle semester 1 2023. Finalis selanjutnya Muhammad Rizkiansyah, lahir di Makassar 10 Maret 2008, kelas 11 SMA MIPA, hobi main biola dan main HP. Prestasi juara 1 drama Porseka 2023. Finalis selanjutnya Munadil Fauzide,
Lahir di Bandung 21 Agustus 2009, kelas 9B, hobi karate, fotografer, dan editor. Prestasi juara 2 Komite Karate Tako Nasional 2023, juara 3 Porbikawa Open Komite Nasional 2023, juara 3 Kejurnas Pencak Silat Hasanuddin Champion 1 2024, dan finalis Olimpiade Sains Nasional 2023. Finalis selanjutnya Muhammad Arli, lahir di Makassar 3 April 2008, kelas 11 MA MIPA, hobi bermain basket, main musik, menulis dan menggambar. Prestasi juara 1 cipta baca puisi, juara 2 karya cerpen Forseka, ranking nasional geometri UIN, juara 3 debat lithium, juara 2 karya maskot, dan harapan 1 KSM IPA 2022. Finalis selanjutnya Abdul Rahman Patombong, lahir di Makassar 16 Januari 2010, kelas 9B, hobi silat dan olahraga. Prestasi juara 1 seni tunggal tangan kosong pencak silat tingkat nasional 2023, juara 1 seni tunggal bersenjata pencak silat tingkat nasional 2024, juara 2 seni tunggal bersenjata pencak silat Hasanuddin Champion 1 2024. Inilah 10 finalis kita, 5 finalis dari SMP dan 5 finalis dari SMA. Beri tepuk tangan yang meriah untuk 10 finalis kita. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu dan kami undangan yang sama-sama berbahagia, sebelum kita sama-sama menyaksikan penampilan bakat dan tanya jawab dari para seluruh calon putra santri kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan dewan juri kita pada malam hari ini. Yang pertama, Al-Ustaz Hamzah Harun SAG selaku Wakil Direktur Tawalan Rea. Kemudian dewan juri kita yang kedua, Ustaz Nasir Ahmed SE MPD selaku Kepala Sekolah SMP Pesantren Putra Makassar, dan juri kita yang ketiga Al-Ustaz Sarlin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA MA. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, langsung saja pada malam hari ini kita sama-sama akan menyaksikan penampilan bakat solo drum yang akan dibawakan oleh finalis pertama atas nama Ilham Mampatulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Direktur, yang terhormat Ibu Ketua Yayasan,
yang terhormat Bapak Wakil Direktur, serta para pembina dan guru-guru, serta para hadirin pula yang telah berkenan hadir pada acara di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ilham Mapatundru dari kelas 7A. Penampilan yang akan saya bawakan adalah solo drum. Dan lagu pertama yang akan saya bawakan adalah sebuah lagu yang merupakan karya dari Wali Band. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membawakan sebuah yel-yel. Kalau saya bilang Allahu Akbar, hadirin bilang Subhanallah. Dan kalau saya bilang Subhanallah, hadirin bilang Allahu Akbar. Mari kita coba. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Semoga penampilan yang akan saya bawakan pada malam hari ini dapat menghibur kita semua. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk finalis kita yang pertama atas nama Ilham Mapatundru kelas 7. Baik hadirin, ini tidak kalah menarik lagi juga penampilan bakat dari finalis tingkat SMA. Langsung saja kita panggil finalis pertama dari tingkat SMA atas nama Ibnu Sabir dengan bakat solo biola.
Ya, sekarang kita tangan untuk penampilan dari Ibu Sabul. Kami menyampaikan selain penampilan bakat yang ditampilkan oleh para finalis duta santri pada malam hari ini, para calon duta santri juga akan diberikan pertanyaan dan akan dijawab secara langsung selama 1 menit. Dan kita akan selidiki dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya sesi tanya jawab ini saya akan memanggil finalis selanjutnya dari tingkat SMA atas nama Muhammad Rizkiansyah. Kami persilakan untuk berada di tengah-tengah kita. Depan saya sudah ada 10 amplop yang berisikan pertanyaan dan kami persilahkan kepada seluruh calon duta santri untuk memilih nomor yang ada di tangan saya. Saya akan bacakan pertanyaannya dan finalis yang akan menjawab pertanyaan yang ada dalam amplop ini selama 1 menit. Sudah siap? Oke, silakan diambil mic-nya. Baik, untuk finalis pertama dari Ananda Muhammad Rizkiansyah, pilih nomor berapa? Pilih nomor nomor 2. Baik, saya akan membuka amplop dan membacakan pertanyaannya. Sudah siap? Untuk pertanyaan finalis kedua dari tingkat SMA berkaitan dengan keimaman. Pertanyaannya, terkait dengan 50 tahun pesantren IMIN di tahun 2025, apa harapan Ananda sebagai duta santri? Ya, waktunya 1 menit. Dimulai pada saat Ananda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk 50 tahun pesantren ini berdiri ialah semoga perkembangan bahasa terus meningkat. Karena bahasa sangat penting di kehidupan milenial di era sekarang. Masih ada 17 detik. Cukup? Oke. Beri tepuk tangan untuk finalis kedua tingkat SMA Muhammad Rizkiansyah. Tolong menjawab pertanyaan nomor 2. Kami persilakan dewan juri untuk menilai dan untuk finalis kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penampilan bakat dari tingkat SMP atas nama Abdurrahman Patombong dengan bakat pencak silat.
Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk finalis dari tingkat SMP Abdul Rahman Pakumburu. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi tanya jawab untuk finalis selanjutnya dari tingkat SMP. Manggil finalis tingkat SMP atas nama Munadir Fauzi. Baik, silakan maju ke depan. Kali ini sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada finalis untuk memilih nomor yang ada di tangan saya. Pilih nomor berapa? Nomor 4. Kenapa pilih nomor 4? Tidak tahu. Baik, nomor 4. Saya telah membuka amplop nomor 4 dan pertanyaan untuk Ananda Munadir Fauzi berkaitan dengan tantangan santri milenial. Pertanyaannya, menurut Ananda, apa tantangan terbesar yang dihadapi santri milenial saat ini dan bagaimana Ananda akan mengatasinya? Baik, terima kasih untuk sudah memberikan saya pertanyaan yang begitu susah bagi saya. Mudah-mudahan saya akan menjawab yang ada di pikiran saya. Baik. Tantangan terbesar bagi seorang santri di era digital ini adalah tantangan bermedia sosial. Bagaimana dalam lingkungan pesantren ini dan bagi seorang santri bersulit untuk bermedia sosial karena akan adanya peraturan dilarangnya membawa barang elektronik. Bagaimana bagi seorang santri itu bersusah payah untuk bersosial media maupun Instagram dan lain-lainnya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah walil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang berhormat untuk Ananda Munadir Fauzi telah menjawab pertanyaan nomor 4 berkaitan tentang santri milenial. Santri milenial. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan atraksi bakat dari finalis Duta Santri tingkat SMA atas nama Arli dengan bakat puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Muhammad Ali dari Mas Imin Putra Makassar. Dan insya Allah yang akan saya bawakan pada malam hari ini bukan sekedar puisi, tetapi musikalisasi puisi solo. Puisi ini diciptakan untuk seseorang yang telah tersiksa dan rela bersiksa untuk kita semua. Yang penuh dengan rahasia. Dari yang maha rahasia. Untuk hambanya yang penuh dengan kemarahan. Tapi ibu datang. Bagai cahaya yang enggan dulu. Bagai cahaya yang enggan dulu. Menutupi kelemahan dengan rangkaian doanya. Di telapak tangannya bermalam doa-doa. Di telapak kakinya dosa-dosakan. Ditinggal sendiriku menangis, meraung-raung memanggil ibu, hilang arah, entah ingin kemana. Panik
ingin kemana aku? Bagai kapal tanpa layar, berserah pada ombak. Yang entah tujuannya kemana. Begitulah aku jika engkau tiada. Yang arah, entah ingin kemana. Untuk ibu yang selalu tegas, untuk setiap langkah dan keputusan, yang senantiasa peduli, penuh kasih, penuh sayang, walau tegas dan keras kepala. Terima kasih telah mengajarkanku nilai-nilai kebaikan dan mengajarkanku untuk memanusiakan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya untuk penampilan bakat dari vokalis tingkat SMA atas nama Arli. Baik, selanjutnya kita akan mengundang vokalis dari tingkat SMA untuk jawab pertanyaan. Kami mengundang atas nama Abrar, vokalis tingkat SMA. Baik, sesi tanya jawab ini kami persilakan kepada vokalis atas nama Abrar untuk memilih nomor yang masih ya, yang dipilih nomor 3. Baik, sudah siap? Oke, dipersiapkan terlebih dahulu. Cek. Untuk pertanyaan nomor 3 berkaitan dengan aktivitas sosial. Pertanyaannya, ceritakan salah satu kegiatan sosial yang pernah Anda lakukan di komunitas Anda dan apa dampaknya. 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, ceritanya bermulai pada waktu Ramadan tahun ini. Saya bersama teman-teman komunitas saya mengadakan bakti sosial di bulan Ramadan. Nah, apa dampak yang terjadi?
kami melihat senyuman yang tulus dan dalam dari masyarakat setempat, dan di dalam diri kami timbul rasa syukur yang sangat mendalam. Kami merasa bahwa seseorang membutuhkan sesuatu dari apa yang telah kita dapatkan. Jadi, pesan saya, jangan lupa untuk berbagi, dan jangan pernah berpikir bahwa berbagi akan membuat kita miskin. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari panelis dari tingkat SMA atas nama Abraham. Baik, silakan kembali. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang sangat berbahagia, sebelum kita melanjutkan pengambilan bakat, begitu juga sesi tanya jawab, kita akan menampilkan satu tarian dari sanggar tari Kolaba. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangannya kepada yang memalas nangis surat dan berdoa menangis. Okay.
Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Tari At-Thalabah. Jadi jangan beranjak dulu karena masih ada beberapa tarian yang akan ditampilkan oleh Sanggar Tari At-Thalabah. Yang penasaran, tetap stay di sini. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan bakat dari finalis tingkat SMP atas nama Uwais Al-Karbi dengan bakat puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau pemuda, karya Ferry Sandi Mis. Jika kau pemuda, jika kau merasa pemuda, ruang gerakmu seharusnya merdeka, tanpa ada rekayasa penguasa, apalagi pengusaha yang mengiming-imingi berkarya merdeka di perusahaannya. Sebab apa? Sebab kau hanya jadi sapi perah belaka. Lalu, jika kau merasa sudah jadi pemuda yang sesungguhnya dan punya alasan nyata untuk kebutuhan yang tak bisa dihindarkan, yaitu uang, mungkin yang perlu kau pertimbangkan adalah kelangsungan hidup masa depan. Karena uang tak menjamin kesejahteraan, yang ada hanya kesenjangan. Pemuda, lawan sistem rekayasa perbudakan, merdekakan masa depan rakyat, dan sistem yang hanya menentukan penguasa dan pengusaha. Merdekalah! Terima kasih. Iya, sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan bakat dari finalis tingkat SMP atas nama Uwais Al-Karbi. Selanjutnya kita mendengarkan puisi Tanya Jawab. Kita panggilkan finalis selanjutnya atas nama Fatigo, finalis tingkat SMP. Baik, saya persilakan untuk mengambil nomor pertanyaan. Nomor 6. Siap? Baik, untuk pertanyaan Ananda Fatigo itu berkaitan dengan inspirasi
Pertanyaannya, siapa sosok yang menginspirasi Ananda dalam menjalani kehidupan sebagai santri dan mengapa? Jelas? Oke, 1 menit dimulai setelah Ananda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok yang telah menginspirasi saya untuk menjadi seorang santri ialah Imam Syafi'i, karena ialah sang penemu atau penemu mazhab yang sangat terkenal di Indonesia. Lalu kisah sejak kecil Imam Syafi'i yaitu selalu menuntut ilmu, baik itu dalam keadaan susah, serta dia juga selalu menjalani kesusahannya itu dengan ikhlas. Karena keikhlasannya tersebut, ia akhirnya dapat menjadi orang yang dikenal dari dulu hingga saat ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk Ananda Fatigo telah menjawab dengan baik pertanyaan kurang dari 1 menit. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penampilan bakat dari finalis tingkat SMA. Panggil finalis atas nama Farid Afif dengan bakat puisi. Ketika aku di SMP, ada satu kalimat yang saya paling ingat yang dikeluarkan oleh Ustadz Hamzah Harun. Contoh dari anak ini ialah berpikir kritis. Oleh karena itu, saya bercita-cita menjadi seorang puitis. Muhammad Farid Afif dan goresan penanya yang berjudul Rumah. Gantingan hujan yang membasuhi bumi, terhirup aroma tanah, badai membawa belahan yang indah, cahaya semu yang menerangi dedaunan, tahukah tempat yang paling indah? Tempat berpulang pertama, pelepas penat dan masalah. Tempat tumbuh dan beranjak dewasa. Aku bertanya kepada ibu, apa yang engkau rindukan saat aku tak ada? Ia menjawab sambil mengusap air mata. Saat kita bercanda tawa di meja makan, aku bertanya kepada ayah, apa yang engkau rindukan saat aku tak ada? Ia menjawab sambil mengusap rambutku.
saat engkau mengurut belakang pundakku sepulang aku kerja. Aku mulai sadar ada dua hati yang tidak akan aku kecewakan. Melihat senyumannya itulah alasan kenapa aku harus sukses dan mendoakannya. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk penampilan bakat atas nama Farid Abu, finalis tingkat SMA. Baik, selanjutnya kita melangkah sesi tanya jawab. Kembali tanya jawab, kami mengundang finalis selanjutnya atas nama Ilham Mapatundru. Ya, kami persilakan untuk mengambil amplop nomor 9. Baik, untuk pertanyaan Ananda Ilham, silakan disimak baik-baik. Pertanyaannya berkaitan dengan peran teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana Ananda memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai pesantren kepada generasi milenial. Sudah dipaham? Oke, 1 menit setelah Ananda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagai seorang santri, saya akan memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan pesantren di di media sosial dengan cara mempublikasikan berbagai macam konten-konten di media sosial berkaitan dengan edukasi ataupun prestasi yang saya dapat selama menjadi seorang santri di IMIN. Saya juga akan menggunakan berbagai macam platform-platform media sosial seperti YouTube, TikTok ataupun Twitter untuk memperkenalkan pesantren IMIM kepada dunia, bahwa pesantren IMIM adalah pesantren yang dapat membentuk santri-santri yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban yang sangat luar biasa dari Ananda Ilham Mapatundru, finalis Duta Santri tingkat SMP. Oke, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya sesi tanya jawab berikutnya kami mengundang finalis tingkat SMA atas nama Ibnu Sabi. Ya, tersisa 5 amplop. Dan saya persilakan kepada panelis untuk mengambil nomor pertanyaan buka dan dibuka, dan nomor 1. Baik, siap. Pertanyaan untuk Ananda Ibnu Sabil berkaitan dengan
kreativitas. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ananda akan menggunakan kreativitas Ananda untuk menarik perhatian generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman. Sudah siap? 1 menit kita mulai setelah Ananda berbicara. Jadi kreativitas yang akan saya buat untuk memberitahukan terhadap generasi muda mengenai nilai-nilai keislaman adalah dengan cara saya ingin membuat seperti video yang di dalamnya berupa ceramah yang isinya mengenai keislaman dan memanfaatkan juga gadget yaitu HP untuk menyebarkan mohon maaf. Jadi bentuk kreativitas yang akan saya buat yaitu saya ingin membuat sebuah video di mana dengan video itu berupa ceramah. Habis. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ananda Ibnu Sabil, jurnalis tingkat SMA, telah menjawab pertanyaan berkaitan tentang kreativitas. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan bakat dari jurnalis tingkat SMA atas nama Muhammad Rizkiansyah dengan bakat solo biola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan bakat dari finalis tingkat SMA atas nama Muhammad Rizkiansyah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi tanya jawab. Kita mengundang finalis selanjutnya atas nama Abdul Rahman Fatobodi.
Tersisa 4 amplop pertanyaan. Saya persilahkan kepada panelis untuk memilih nomor pertanyaan. Nomor 5. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan visi misi sebagai duta santri. Pertanyaannya, kalau Ananda terpilih sebagai duta santri ini, apa yang menjadi prioritas utama Ananda? Paham? 1 menit dimulai setelah Ananda berbicara. Oke, jadi makasih atas pertanyaannya. Jadi prioritas saya sebagai santri milenial, bagaimana visi misi juga akan menjadi salah satu yang berhak bagi saya untuk mempunyai hak tersebut. Dan untuk menjadi prioritas tersebut, saya akan mendapatkan, saya juga akan menciptakan hal-hal yang bisa menerangkan bagaimana itu hal tersebut bisa kita ciptakan di lingkungan pesantren ini. Contohnya, saya mengikuti seni bela diri, dan ketika saya mengikuti seni bela diri ini, saya bisa menciptakan bagaimana itu hidup yang tenang dan hidup yang bisa mengerti terhadap seni bela diri tersebut, dan bagaimana kita bisa menenangkan hidup kita. Ya, ketika kita mengikuti seni bela diri ini, kita harus memahami tersebut. Memahami. Habis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari panelis tingkat SMP atas nama Abdurrahman Fatahullah. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan bakat dari panelis tingkat SMP atas nama Munadil Fauzi dengan bakat karate.
Baik, mana tepuk tangannya untuk bakat dari finalis Puncak SMP atas nama Nurul Taufiq. Selanjutnya tersisa 5 finalis. Ada 2 finalis yang belum menentukan bakat dan 3 finalis yang akan menjawab pertanyaan. Dan sebelum kita melanjutkan penampilan para finalis, sama-sama lagi kita menyaksikan penampilan Sanggar Tari Antarga. Indah tersusun tanpa
Iya. Untuk penampilan dari Sanggar Tari Ampelawa, yang mana fansnya di sini Papa, fansnya Rizky. Baik, untuk mengoperasikan waktu kita lanjut penampilan selanjutnya dari finalis tingkat SMA, itu sesi tanya jawab. Kita panggil finalis atas nama Muhammad Arli. Baik, sampai tersisa 3 amplop pertanyaan, ada nomor 7, 8, dan 10. Untuk finalis Anda Muhammad Ali, silakan pilih nomor berapa? Nomor 10. Baik. Oke, siap. Pertanyaan untuk finalis kita itu berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam. Pertanyaannya, bagaimana Ananda menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di era digital ini? Siap? 1 menit setelah Ananda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan yang mana menanyakan bahwa tentang penerapan nilai-nilai Islam di masa digitalisasi ini, kita dapat memanfaatkan modernisasi dengan sangat brilian, yakni dengan cara menggunakan media teknologi untuk menambah wawasan serta pengetahuan, bukan cuma dari media sosial, masih banyak media-media lainnya untuk belajar tentang ilmu agama. Bukan cuma tentang ilmu agama, tapi kita juga dapat belajar tentang ilmu kehidupan, ilmu sosial, dan banyak ilmu lainnya. Hal tersebut memiliki contoh penerapan, yakni pembagian atau sharing video-video ceramah, video-video khutbah, bahkan video-video pembelajaran tentang hidup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya pas. Selanjutnya kita akan memanggil penampilan bakat dari finalis tingkat SMA atas nama Muhammad Abrar Maulana dengan bakat public speaking. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur Pondok Pesantren IMIN, yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren IMIN, dan yang saya hormati para dewan guru serta karyawan Pondok Pesantren IMIN Putra Mangsa.
serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin penampilan saya pada malam hari ini sedikit berbeda dengan para finalis-finalis sebelumnya. Baik, tema yang saya angkat pada malam hari ini ialah perjuangan. Baik, perjuangan merupakan sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah. Terdapat tantangan yang banyak di dalamnya. Namun, di dalamnya pula terdapat kekuatan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kesabaran merupakan kunci dalam setiap langkah kita. Sama halnya dengan tanaman. Biji yang ditanam di dalam tanah, kita tidak tahu bakal jadi seperti apa nantinya. Kita tidak tahu apa masa depan yang akan terjadi. Sama halnya dengan kita. Kita tidak tahu apa masa depan kita. Kita tidak tahu harus ke arah mana. Baik, sama halnya di dalam pondok. Ketika kita masuk di dalam pondok, saat pertama kali kita masuk ke dalam pondok, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita masih belum tahu bakal jadi apa kita nantinya. Maka dari itu diperlukan yang namanya perjuangan. Tentu hal ini sangat penting bagi kita para santri. Kita di dalam pondok harus memiliki yang namanya kesabaran. Karena kesabaran itulah yang menjadi kunci dalam setiap langkah perjalanan kita. Dalam perjuangan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya, bagaimana proses yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Saat kita jatuh, kita bangkit. Saat lelah, ingat apa yang sedang kita perjuangkan. Kita tidak tahu hasil apa yang menunggu kita nantinya setelah kita lulus, setelah kita lulus nantinya. Maka dari itu diperlukannya sebuah perjuangan dalam setiap langkah kita. Di dalam pondok kita diajarkan nilai-nilai kesabaran. Ketika kita sabar dalam menghadapi segala tantangan, segala rintangan di dalam pondok, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha kita. Maka dari itu, setiap hasil yang kita dapatkan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kedewasaan, kekuatan, dan rasa syukur yang kita dapatkan selama menjalani prosesnya. Maka dari itu, pesan saya untuk santri di dalam Pondok Pesantren IMNIM, saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, kita di dalam pondok harus terus bersyukur dan bersabar dalam menjalani proses kita sebagai santri untuk masa depan yang cerah. Ingat, hasil yang kita dapatkan bukan tentang kemenangan atau apa yang ada di pikiran kita, tetapi hasil yang akan membuat kita dewasa, hasil yang akan membuat kita menjadi lebih bersyukur dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita
harus terus selalu bersabar dalam perjuangan kita di dalam pondok, agar mampu membanggakan orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita yang telah mengutus kita untuk masuk ke dalam pondok pesantren Imim Putra, yang telah merelakan anaknya berpisah jauh agar mampu melihat masa depan anaknya yang cerah. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, saudaraku sekalian, jangan sia-siakan harapan orang tua kalian. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Sabar adalah kuncinya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk finalis atas nama Abrar. Tersisa 3 finalis lagi yang akan tampil di depan kita. Saya akan memanggil finalis selanjutnya untuk menjawab pertanyaan atas nama Uwais Al-Karni. Uwais Al-Karni. Ya, tersisa 2 amplop di tangan saya, nomor 7 dan nomor 8. Silahkan. Oke, nomor 8. Baik, pertanyaan untuk finalis atas nama Uwais berkaitan dengan pendidikan karakter. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Ananda tentang pentingnya pendidikan karakter bagi santri milenial? Oke, Assalamualaikum. Jawab dulu. Sebelum saya mempersilahkan, waktunya 1 menit setelah Ananda memulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian dan para hadirin pemimpin Pondok Pesantren Imim Putra Makassar, sebagai santri milenial, pendidikan karakter sangatlah penting dan sangatlah berguna bagi masa depan, dan pendidikan karakter juga bisa menentukan pekerjaan kalian pada suatu hari nanti. Dan pendidikan karakter bergantung pada tata krama, akhlak, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat, padat, dan luar biasa. Itulah penampilan tanya jawab dari finalis atas nama Uwais Al-Karni. Untuk sesi tanya jawab, langsung saja saya akan memanggil finalis terakhir dari tingkat SMA atas nama Farid Afif. Ya, karena di tangan saya tersisa 1 amplop, jadi tidak ada pilihan buat finalis terakhir kita. Mau tidak mau harus menjawab soal nomor 7. Baik, untuk soal finalis terakhir kita hari ini berkaitan dengan motivasi menjadi duta santri. Pertanyaannya, apa yang memotivasi Ananda untuk menjadi seorang duta santri? Dimengerti? Oke, 1 menit setelah Ananda memulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya untuk menjadi duta santri Pesantren Imim Putra Makassar
ialah bagaimana saya untuk mendapatkan beribu pengalaman berdiri di hadapan banyak orang untuk menjadi orang yang tidak takut ketika berada di hadapan halayak umum. Dan motivasi saya bagaimana saya dapat menjadi seorang yang dapat menjadikan seorang contoh bagi masyarakat Pondok Imin Putra Makassar. Cukup? Cukup. Baik. Tepuk tangan untuk finalis terakhir kita untuk sesi tanya jawab atas nama Farid Afif, yang persilakan untuk kembali ke tempat. Dan penampilan terakhir dari sesi bakat finalis dari tingkat SMP atas nama Fatigo dengan bakat nyanyi solo. I can't describe all
Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk finalis kita yang terakhir, bakat dari Ananda Fatigo, dan ini merupakan penampilan terakhir dari seluruh finalis kita. Sambil menunggu para dewan juri untuk merekap nilai hasil penilaian untuk seluruh finalis, karena pada malam hari ini langsung kita akan umumkan siapa yang akan dinobatkan sebagai duta santri SMP dan SMA Pesantren Imin Putra Makassar. Sambil menunggu, lagi-lagi kita akan dihibur oleh Sanggar Tari At-Talaba. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. Indonesia is not just a move. Indonesia is a wonderland. Sampai bersulian-sulian. Di tangan saya sudah ada hasil penilaian juri dari ketiga juri yang menilai pada malam hari ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan penetapan putra santri SMP dan SMA Pesantren Imin Putra Makassar. Dari itu saya mengundang kepada kelima finalis dari tingkat SMA untuk mengambil tempat di atas panggung, dan juga saya mengundang kelima finalis dari tingkat SMP untuk mengambil tempat di atas panggung. Baik, kelima finalis kita telah berada di hadapan kita dan sama-sama telah kita saksikan penampilan bakat dari para finalis dan juga tanya jawab dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia. Dan tibalah saatnya kita akan mengumumkan siapa di antara mereka yang akan dinobatkan sebagai putra santri SMA MA Pesantren Imin Putra Makassar. Dan saya informasikan untuk pemenang putra santri pada malam hari ini berhak mendapatkan penghargaan berupa trofi dan uang pembinaan serta hadiah smartwatch dari sponsor kita Ustadz Muhammadiyah, dan juga hadiah hiburan lainnya. Saya akan menyebutkan urutan juara favorit
diraih oleh Ananda Reskiansyah. Inilah favorit kedua. Kemudian favorit pertama diraih oleh Ananda Ibnu Sabil. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk favorit kedua dan favorit pertama. Tersisa 3 kandidat, silakan maju ke depan. Dan di antara ketiga ini akan diluatkan salah satu di antara mereka sebagai duta santri SMA MA Pesantren Imin Putra Makassar. Untuk perolehan juara ketiga diraih oleh finalis atas nama Farid Afif. Silakan maju ke depan. Tersisa 2 finalis. Saya persilakan untuk maju ke depan. Salah satu di antara mereka akan dinobatkan sebagai duta santri SMA MA Pesantren Imin Putra Makassar. Dan otomatis salah satu di antara mereka akan menjadi juara kedua finalis duta santri Pesantren Imin Putra Makassar. Dan yang dinobatkan sebagai duta santri SMA MA Pesantren Imin Putra Makassar diraih oleh finalis atas nama Muhammad Arli. Yang begitu finalis atas nama Abrar menjadi juara kedua finalis duta santri SMA MA Pesantren Putra Makassar. Baik, untuk itu saya mengundang kepada Bapak Wakil Direktur untuk menyerahkan penghargaan dan hadiah serta piala kepada para finalis. Untuk juara 1 nama Muhammad Arli sebagai duta santri Pesantren Imin Putra Makassar. Ya, juara kedua untuk duta santri Pesantren Imin tingkat SMA diraih oleh Muhammad Abrar. Ini juara 1, 2, 3. 3 nih. Apa lagi? Rido. Itu pun kasih dulu satu yang. Terus ambil piala selesai. The second runner up dan the first runner up diraih oleh Farid Afif. Ini situ. Ini dulu. Jangan dulu ini. Lagi. Sudah. Ada foto kan? Ada di foto. Ada Farida. Juara 1, 2, 3 sudah. Bingkisan menarik dan smartwatch dari sponsor kita, juara 1 dan juara 2 serta juara 3. Bertabur hadiah pada malam hari ini, juga hadiah uang tunai
untuk juara 1, 2, 3 serta juara favorit 1 dan 2. Lagi. Dilo. Favorit 1 Ibnu Sadul dan favorit 2 Rizkiansyah. Selanjutnya trofi Yang ini ya satu. Ya. Ini yang favorit. Modernisasi foto-foto. Foto-foto. Kita dengan Muhammad itu untuk foto bersama. Jangan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur dan kami persilakan untuk seluruh juara untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami mengundang seluruh finalis, 5 finalis calon duta santri tingkat SMP untuk mengambil tempat di atas panggung. Inilah dia kelima finalis kita. Baik, sesaat lagi kita akan menyaksikan salah satu di antara mereka akan dinobatkan sebagai duta santri SMP Pesantren IMI Putra Makassar. Di tangan saya sudah ada hasil penilaian Dewan Juri dan yang meraih di posisi favorit 2 diraih oleh finalis atas nama Munadil Fauzi. Silakan maju ke depan. Untuk favorit pertama diraih oleh finalis atas nama Uwais Al-Qarni. Silakan bergabung ketiga finalis. Selanjutnya saya akan mengumumkan untuk juara ketiga. Untuk tingkat SMP diraih oleh Ananda Abdurrahman Patombongi. Baik, tersisa 2 finalis. Silakan bergabung di sebelah kanan. Salah satu di antara mereka akan dinobatkan sebagai duta santri SMP Pesantren IMI Putra Makassar. Siapa? Mana pendukung Fatigo?
Mana pendukung Ilham Mapatundru? Oke. Dan yang dinobatkan sebagai Duta Santri SMP Pesantren Imim Putra Makassar diraih oleh finalis atas nama Ilham Mapatundru. Dengan begitu Ananda Fatigo meraih juara kedua Duta Santri Pesantren Imim Putra Makassar. Kembali kami mengundang kepada Bapak Wakil Direktur untuk menyerahkan hadiah kepada para juara. Untuk juara Duta Santri diraih oleh Ananda Ilham Mapatundru. Untuk juara kedua Ananda Fatigo dan juara ketiga Ananda Abdurrahman Patomboli. Selanjutnya penyerahan trofi untuk juara 1, 2, dan 3. Dan bingkisan menarik juga smartwatch untuk juara 1, 2, dan 3. Dan juga bingkisan untuk juara favorit. Usaplah keringat yang mengalir membasahi kenyangmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduklah. Jangan menyerah. Baik, kembali mengundang Bapak Wakil Direktur untuk foto bersama. Bangunkan, bangkitkan semangat juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur. Karena kau adalah sang juara, energi terhebatmu terangi bumi. Dengan penuh semangatmu hadirkan bumi. Keringat basuh di raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busuk tenaga. Keringat adalah hasil dari bayang. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus ISPIM dan pemilihan Duta Santri Pondok Pesantren Imim Putra Makassar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur, Bapak Kepala Sekolah SMP dan SMA, Bapak Kepala Ekstrakurikuler Tabalan Rea dan Munculwe, dan seluruh orang tua santri yang telah hadir pada malam hari ini dan para santri. Kami ucapkan banyak terima kasih, teruntuk juga para panitia yang sudah bekerja. Kita tutup rangkaian acara ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, sallallahu alaihi wasallam, astagfirullahaladzim. Untuk